Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuliana, NIM 19514044. Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang gaya belajar. Apa sih pengertian gaya belajar? Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Secara umum, gaya belajar adalah sebuah cara yang lebih sering kita gunakan atau memudahkan kita dalam menangkap informasi atau pengetahuan, mengatur dan mengolah serta memecahkan masalah. Jadi, pada dasarnya, gaya belajar adalah cara yang khas, di mana gaya belajar satu individu dengan individu lainnya itu berbeda. Memang benar bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang, ada yang menyukai belajar dari praktik, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap individu memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama yang lain. Nah, maka dari itu, supaya memudahkan proses belajar tersebut, kita harus tahu gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Lalu, apa saja jenis-jenis gaya belajar itu? Yang pertama yaitu gaya belajar auditori atau pendengaran. Individu yang memiliki gaya belajar tersebut mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Individu dengan tipe tidak masalah dengan tampilan visual saat menerima informasi dan pengetahuan. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya individu dengan tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang pernah dia lihat. Karakteristik yang termasuk tipe auditori antara lain, yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Kedua, senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Ketujuh, biasanya mereka merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Gambar tersebut merupakan karakteristiknya. Karena apa? Karena seseorang itu mendengarkan musik untuk mengingat sesuatu. Bagaimana cara belajar yang tepat untuk individu yang memiliki gaya belajar auditori? Nah, berikut caranya. Yang pertama, yaitu mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Mari kita lihat gambar tersebut. Gambar itu merupakan ada seorang individu yang sedang mendengarkan musik yang ia sukai, atau ia memutar kembali rekaman yang telah dijelaskan oleh guru yang digunakan untuk memudahkan ia memahami ataupun mengingat materi. Ada juga kendalanya, yaitu sering lupa apa yang dijelaskan guru, sering lupa membuat tugas yang diinstruksikan guru secara lisan, kerap keliru mengerjakan seperti yang diperintahkan guru, dan kesulitan mengekspresikan apa yang dipikirkan. Gaya belajar yang kedua yaitu visual, yang berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Karakteristik yang termasuk tipe visual antara lain, yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua,
lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Yang kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang kedelapan, suka menggambar apapun di kertas. Gambar tersebut merupakan karakteristiknya karena individu tersebut suka menggambar untuk mengingat sesuatu. Bagaimana cara belajar yang tepat untuk tipe visual? Berikut caranya. Yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar, kita bisa sambil melakukan coretan-coretan supaya lebih fokus. Yang keempat, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang terakhir, membuat mind map untuk mempermudah belajar kita. Mari kita lihat gambar tersebut. Gambar itu merupakan gambar buku yang berisi ilustrasi dan berwarna-warni yang digunakan untuk memudahkan individu yang memiliki gaya belajar visual untuk mempelajari dan memahami materi. Adapun kendalanya yaitu utamanya dalam visual motor, seperti terlambat menyalin pelajaran di papan tulis dan tulisan tangannya berantakan sehingga tak terbaca. Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, individu dengan tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di dalam kelas. Karakteristik yang termasuk tipe kinestetik antara lain: yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang sulit dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Dan yang terakhir, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Gambar tersebut merupakan contoh karakteristik dari gaya belajar tipe kinestetik. Selain itu, ada juga cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik antara lain. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba mempraktekkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya, untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum. Yang terakhir, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Gambar tersebut merupakan contoh gaya belajar kinestetik di mana anak belajar sambil mempraktekannya. Kendala pada gaya belajar kinestetik yaitu individu cenderung tidak bisa diam. Individu dengan gaya belajar seperti ini tidak bisa belajar di sekolah-sekolah yang bergaya konvensional di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Individu akan lebih cocok dan berkembang bila di sekolah dengan sistem active learning di mana individu banyak terlibat dalam proses belajar. Itu tadi sedikit penjelasan tentang gaya belajar, semoga bermanfaat untuk Anda. Lalu apakah Anda sudah mengetahui gaya belajar yang tepat untuk Anda? Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.